Nah, dalam analisis general structure pada teks ini, yang harus kalian lakukan adalah mempersiapkan teksnya, dan kita akan menganalisis kalimat-kalimat mana yang termasuk dalam general identification. Yang termasuk dalam general identification adalah introduction of the actor, jadi pengenalan aktornya. Pengenalan aktornya, kemudian asal-usulnya, kemudian keadaan-keadaan yang tidak bisa di breakdown lagi. Nah, dalam tugas Mind Master 2 ini, kalian akan mengumpulkan kalimat-kalimat mana yang masuk dalam general identification. Jadi, pada Mind Master, kalian akan menuliskan sentence 1, sentence 2, sentence 3, dan seterusnya yang masuk dalam general identification. Oke. Apabila kalian menemukan general identification atau kalimat yang mengandung general identification pada description, berarti kalian harus meletakkan itu ke dalam general identification, sehingga nanti akhirnya teks deskriptif akan menjadi lebih bagus. Ya, dalam general identification kita akan mencari sentence 1, sentence 2, dan sentence 3. Oke, kita lanjut. Ya, pada description 1 sama, kita akan mencari kalimat-kalimat yang termasuk dalam description 1. Bisa terdiri dari sentence 1, sentence 2, sentence 3, dan sentence 4, and etc. Kemudian, kita akan pindah ke description 2. Sama, kita akan mencari kalimat-kalimat yang termasuk dalam description 2. Misalnya kalau description 1 about physical appearance, berarti semua kalimat yang menggambarkan physical appearance itu kita letakkan di description 1. Kemudian untuk description 2, misalnya kita menceritakan tentang karakteristik, berarti pada kalimat-kalimat yang mengandung karakteristik dari subjek atau dari actor, itu kita letakkan di description 2. Ya, kita lanjutkan untuk description 3. Misalnya dalam description 3 itu bercerita tentang
pendidikan atau sekolah berarti semua kata atau semua kalimat yang mengandung tentang cerita tentang sekolahnya itu diletakkan dalam description tree. Begitupun pada description 4 dan seterusnya. Nah, kemudian Memyul akan memberikan contoh how to analyze the text, a descriptive text by mindmaster.io. Okay, Memyul punya I have a text. So it is a descriptive text. So this is my text. I have a favorite Keroppi pillow. This pillow is my birthday gift from my friends when I was 17 years old. This pillow is quite small in size, but very comfortable to have. I always wash and dry in the sun to keep my pillows clean and smell good. I always take my pillow to bed and I never take it out. Even when I have to sleep outside the house, I have to bring my beloved Keroppi pillow. Nah, ini adalah teks yang akan kita cari atau kita akan analisis generic structure-nya. Kalimat mana yang termasuk dalam general identification, kemudian kalimat mana yang masuk dalam description 1 and description 2. Ya. Pada analisis bacaan, analisis descriptive text ini, Memyul menggunakan jenis fishbone. Coba kita perhatikan. Jenisnya fishbone. Ya. Pada kepala, kita letakkan judul dari bacaan. Ya. Kemudian pada nomor 2, pada tulang yang pertama, kita akan meletakkan general identification. Jadi, kita letakkan kalimatnya yang termasuk dalam kalimat general identification. Nah, perkenalannya adalah seperti ini. I have a favorite Keroppi pillow. Nah, saya punya bantal favorit berbentuk Keroppi. This pillow is my 17th birthday gift from my friend. Oke, sudah selesai. Tidak ada lagi yang bisa dimasukkan dalam general identification. Oke, we go to the bones number 2 atau tulang nomor 2, tapi kita di sini menjadi description 1. Oke, description 1 itu dia menceritakan tentang physical appearance dari pillow ini. This pillow is quite small. It is comfortable to have. It is clean and smells good. Ya. Nah, ini dia adalah sifatnya. Sifatnya ya. Atau di sini bisa kita katakan physical appearance-nya. Jadi quite small. Kemudian, nah ini adalah description yang kedua. What does the writer do with this pillow? Jadi apa yang penulis lakukan terhadap bantalnya? I always wash and dry under the sun. I always take it to bed. Nah, ini adalah kebiasaan-kebiasaannya ya, atau habitualnya. Boleh dipasangkan di sini. I never take it out of me. I bring it everywhere I go. Then I have to bring my beloved Keroppi pillow. Nah, meskipun dia keluar, dia tetap membawa Keroppi pillow-nya. Nah, apabila sudah selesai, berarti ini adalah judul. Ini paragraf 1, paragraf 2, dan bisa juga menjadi paragraf 3 atau bergabung menjadi paragraf 2-nya. Dan yang terakhir adalah silahkan tuliskan nama kalian di belakang atau di bones yang keberapa nih? Keempat ya, yang keempat. Atau nama kalian bisa kalian taruh di bagian ekor. Bagaimana teman-teman? Gampang bukan? Ya. Jadi, yang dianalisis adalah kalian meletakkan kalimat-kalimat yang termasuk dalam general identification, description 1, and description 2. Nah, bagaimana kalau dalam general identification itu terdapat
kalimat yang menggambarkan benda tersebut. Nah, kamu letakkan sesuai dengan kodratnya atau sesuai dengan tempatnya. Jadi masukkan ke dalam description sehingga nantinya kamu bisa memperbaiki teks itu menjadi teks yang bagus. Oke, bisa ya? Well, so what do you think? It is easy, isn't it? Yeah. And let's finish our project. Check your Google Classroom. Oke, sekian dari Menu. Thank you very much for your time. And I hope that we are always healthy and protected by Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.